Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa min ayatihi al-laili wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribuan nikmat dan karunia, kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, mengadakan dan melaksanakan ibadah solat khusuf secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti yang kita rasakan ini. Hadirin hadirat jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita pun mendengar bahwa pada hari ini pada jam sekian akan diadakan pelaksanaan salat gerhana. Artinya bahwa Allah menetapkan dan mentakdirkan cuaca yang biasa-biasa saja, suasana yang tidak berubah pada hari tertentu, suasana itu bisa berubah, yakni gerhana. Dan gerhana pada hari ini terjadi, yaitu gerhana bulan. Lalu ketika bergerhana matahari, lalu ketika Allah mentakdirkan adanya gerhana matahari yang kita laksanakan sholatnya dan khutbahnya ini, maka khatib menghimbau kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, bersyukur kita kepada Allah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah, karena pada hari ini salat yang kita laksanakan masih diterima di sisi Allah, puasa yang kita laksanakan masih diterima di sisi Allah, istighfar, taubat kita yang kita laksanakan masih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada suatu hari nanti kita akan mendengar berita tentang matahari juga, tapi matahari itu tidak gerhana. Kita akan mendengar matahari terbit dari arah yang berbeda. Jika itu terjadi dan masih ada kita di situ, jika itu terjadi masih hidup kita di situ, maka salat yang kita laksanakan sia-sia, tidak diterima di sisi Allah. Taubat yang kita laksanakan pun sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini kami menghimbau, marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan melaksanakan ibadah salat gerhana dan mendengarkan khutbahnya. Hadirin hadirat jamaah salat khusuf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada tanda terjadinya gerhana ini? Apakah ada sebab terjadinya gerhana bulan ataupun matahari ini?
ketika gerhana terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu yang sama terjadi pula kematian anak Rasul yang bernama Abdullah. Lalu ketika gerhana itu terjadi, pada waktu yang sama anak Rasul pun meninggal. Maka sahabat dan orang-orang pada saat itu mengira bahwa terjadinya gerhana dikarenakan kematian anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi Muhammad menegaskan dan mengajak kepada sahabat seluruhnya untuk melaksanakan sholat gerhana, dan Nabi pun menyampaikan pada khutbahnya, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, dua tanda kebesaran Allah daripada tanda-tanda yang telah terjadi. La yaksifani li mauti ahadin, keduanya tidak akan terjadi karena kematian seseorang, wala li hayati, dan tidak pula karena kehidupan seseorang. Lalu Nabi melanjutkan, fa idza raaitum dzalik, kepada para sahabat, wahai para sahabat, jika engkau melihat kejadian tersebut, jika engkau melihat kejadian itu, fad'ullah, maka poin yang pertama, tugas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fad'ullah, perbanyaklah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, minta ampunan, minta rahmat, minta kasih sayang, minta diberi umur yang panjang, sehingga pada bulan Ramadan hari ini sampai Ramadan setelahnya kita masih diberi umur bernafas di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu perintah selanjutnya, wakabbiru, besarkan Allah, wakabbiru, besarkan Allah. Maka dengan ucapan membesarkan Allah itu, Allahu Akbar, tetapi hati kita, pikiran kita, mulut kita merenung bahwa kita tidak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang besar adalah bukan yang membesarkan dirinya, orang yang hebat adalah bukan yang menghebatkan dirinya. Orang yang besar adalah yang selalu setiap saat dia membesarkan Allah dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang selanjutnya, wasallu, dan salatlah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salat kusuf gerhana matahari. Poin selanjutnya, watasaddaqu, dan bersedekahlah. 4 poin yang disampaikan Nabi dalam khutbahnya ketika gerhana itu terjadi. Fad'ullah, berdoalah kepada Allah. Wakabbiru, dan besarkanlah Allah. Wasallu, dan salatlah. Watasaddaqu, dan siapkanlah sedekah-sedekah terbaik yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang terakhir, tujuan Allah mentakdirkan gerhana adalah, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kata Allah, tidak akan aku utus dengan ayat-ayat, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, illa takhwifa, kecuali supaya hamba-hamba Allah menjadi takut dan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gerhana adalah salah sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, dan tujuan Allah mentakdirkan itu supaya kita nambah takut kepada Allah. Tapi apakah kita sadar, bukankah pergantian malam dan siang juga salah satu tanda kebesaran Allah? Bukankah pergantian terang dan hujan juga salah satu tanda kebesaran Allah? Tidaklah kita sadar dengan itu? Kalau dengan pergantian malam dan siang belum menjadikan kita takut kepada Allah, kalau dengan pergantian terang dan hujan belum juga menjadikan kita takut kepada Allah,
maka pada waktu yang tertentu Allah lihatkan, Allah takdirkan salah satu tanda kebesaran Allah, yaitu solat gerhana bulan ataupun matahari, terjadinya gerhana bulan ataupun matahari. Maka poin daripada khutbah yang singkat ini adalah yang pertama, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bahwa terjadi gerhana bukan sebab kematian seseorang ataupun kehidupannya. Poin kedua ini adalah berdoa kepada Allah, besarkanlah Allah, solat dan sedekahlah. Poin yang terakhir yaitu bahwa tugas atau tujuan daripada terjadinya gerhana ini adalah untuk menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma dafa'na al ghala wal waba wal fakhsha wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan fi biladina Indonesia khassa wa fi buldanil muslimina 'ammah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma ij'al akhiru kalamina indahai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-madlumin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-madlumin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansurna minal qaumil kafirin. Allahumma ansurna minal qaumil fasiqin. Allahumma ansurna minal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.